Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Elvin Nurkalisna. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi inti dari bab eksponensial, yaitu tentang persamaan eksponensial. Nah, karena judulnya persamaan, otomatis nanti yang akan kita pelajari adalah cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan soal-soal persamaan, khususnya persamaan eksponensial. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini materi prasyarat yang dibutuhkan atau materi yang harus kalian kuasai yang akan kita gunakan dalam materi ini adalah antara lain tentang persamaan kuadrat. Jadi kalian harus bisa mengkuadratkan, harus bisa memfaktorkan, terus menyelesaikan menentukan himpunan penyelesaian seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu persamaan eksponensial. Di sini ada beberapa macam tipe-tipe persamaan eksponensial. Nah, totalnya itu ada 7 tipe persamaan eksponensial. Nah, di sini akan saya tuliskan bentuk umumnya satu-satu. Tipe yang pertama adalah bentuk tipe A pangkat fx sama dengan 1. Jadi bentuk eksponen sing sama dengan 1. Kemudian yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, contohnya seperti ini. Yang persamaan eksponen tipe 1, contohnya A pangkat fx sama dengan 1, itu contohnya 3 pangkat x min 1 sama dengan 1. Nah, ini kan sebuah fungsi eksponensial. Cuman karena di sini kita belajar tentang persamaan eksponensial, berarti kan fungsi eksponensial sama dengan sesuatu. Persamaan eksponensial ini namanya persamaan eksponensial. Terus yang tipe yang kedua, kalau yang tipe yang pertama sama dengan 1, tipe yang kedua A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi suatu bilangan. Contohnya akar pangkat 3 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4. Kemudian tipe persamaan eksponen yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi fungsi sama fungsi. Contohnya 5 pangkat x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 3125 pangkat 12 min x. Kemudian selanjutnya tipe yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Sama-sama fungsi eksponen, tetapi pangkatnya di sini fungsinya sama, tapi basisnya beda. Itu bedanya sama yang ketiga. Contohnya 5 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 3x min 4. Pangkatnya sama, tapi basisnya beda. Kalau yang ini tadi basis sama pangkatnya beda gitu. Terus tipe yang kelima, fx pangkat hx sama dengan fx pangkat gx. Fungsi semua. Contohnya 2x min 5 pangkat x plus 3 sama dengan 2x min 5 pangkat x kuadrat min x. Basisnya sama-sama 2x min 5, pangkatnya beda. Kemudian tipe yang keenam, fx pangkat gx sama dengan 1. Contohnya 4x min 5 pangkat x plus 3 sama dengan 1. Dan tipe yang terakhir bentuknya seperti ini. Contohnya 4 pangkat x plus 1 min 10 kali 2 pangkat x plus 1 plus 16 sama dengan 0. Nah, khusus untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari dulu yang tipe persamaan eksponen ke 1 sampai 4. Ke 1 sampai 4. Nah, nanti yang ke 5 sampai 7 kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang persamaan tipe 1 sampai 4, karena di sini judulnya menyelesaikan persamaan eksponensial, maka nanti kita akan belajar tentang langkah-langkah penyelesaian gimana cara menyelesaikan persamaan eksponensial ini. Nah, karena judulnya menyelesaikan persamaan, otomatis secara mudahnya itu tujuan kita adalah untuk menentukan nilai x di sini supaya persamaan ini bernilai benar gitu. Nah, sekarang gimana? Kita mulai dari cara menyelesaikan persamaan eksponen tipe ke-1. Nah, kita masuk ke menyelesaikan persamaan eksponensial tipe 1. Tadi contoh soalnya ini ya.
tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X min 1 sama dengan 1. Nah, di sini perlu diingat bahwa ciri khusus dari persamaan eksponensial tipe 1 itu adalah ininya. Sama dengan 1. Jadi, fungsi eksponen sama dengan 1. Itu berarti masuk persamaan eksponensial tipe 1. Nah, kenapa kalian harus mengingat tipe-tipenya? Karena nanti setiap tipe persamaan eksponen itu caranya itu bisa jadi beda-beda. Nah, sekarang gimana? Nah, sekarang cara menyelesaikannya adalah pertama kita tulis kembali persamaan yang mau kita selesaikan. Jadi kita akan mau menyelesaikan 3 pangkat X min 1 sama dengan 1. Nah, kalau sudah, kita akan mengubah si 1 ini ke dalam bentuk eksponen. Nah, jadi di sini tuh prinsip menyelesaikan untuk persamaan eksponen tipe 1 adalah kita harus menyamakan basis. Di sini kan basis fungsi eksponennya kan 3. Nah, sedangkan ruas kanan ini kan bilangan 1. Nah, tugas kita adalah supaya persamaan ini bisa diselesaikan, kita harus mengubah si 1 ini ke dalam basis 3 juga. Jadi nanti sama-sama 3 pangkat bla 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 sama dengan 3 pangkat bla 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 gitu. Itu prinsipnya. Nah, jadi kita mau menjadikan 3 pangkat berapa ya yang nanti jadinya 1? Kita kira-kira aja, 3 pangkat min 1 misalnya, kan sama dengan 1/3, berarti kan bukan 1. Terus 3 pangkat 0, 3 pangkat 0, oh iya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, berarti kita ubah 1 ke dalam 3 pangkat 0. Terus kita tuliskan menjadi 3 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, karena basisnya sudah sama, sekarang kita fokus ke pangkatnya saja. Jadi X min 1 sama dengan 0. Berlaku kesamaan itu karena basisnya kan sama dan ini sebuah persamaan. Jadi basisnya kita abaikan, kita perhatikan pangkatnya. X min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini pasti kalian sudah tahu kan, berarti X-nya berapa? X sama dengan 1. Ini pindah ke ruas kanan. Oke, selesai. Jadi, himpunan penyelesaian yang diminta di soal. Tentukan himpunan penyelesaian. Kita tulis atau kita singkat menjadi HP. Jadi, HP sama dengan, jangan lupa kurung kurawal 1. Karena di sini kita dapatkan X sama dengan 1. Oke, itu persamaan eksponensial tipe 1. Sekarang kita lanjut ke persamaan eksponensial tipe 2. Nah, tadi kalau yang tipe 1 kan ciri khasnya sama dengan 1 kan di sini. Nah, kalau yang persamaan eksponensial tipe 2 itu ciri khasnya sama dengannya di sini adalah suatu bilangan juga tetapi bukan 1. Jadi bisa 4, bisa dan seterusnya. Nah, contoh soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar pangkat 3 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4. Nah, sama langkahnya kita tulis kembali soal yang mau kita selesaikan. Nah, prinsipnya juga sama, yaitu pertama, nah karena tadi kan kalau yang menyelesaikan tipe 1 kan pangkatnya sudah gampang ya dilihat. Nah, di sini kan pangkatnya masih ada akarnya. Nah, jadi langkah pertama di sini kalau nanti kalian menemukan persamaan eksponen yang ada akarnya, kalian harus hilangkan akarnya dulu, baru kita nerapkan prinsip seperti di persamaan eksponen tipe 1 tadi, yaitu menyamakan basisnya. Pertama kita hilangkan akarnya dulu. Kalau ada akarnya kita hilangkan akarnya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah karena di sini kan akar pangkat 3, maka supaya akar pangkat 3-nya hilang, otomatis kan kita harus pangkatkan 3. Yang ruas kiri kita pangkatkan 3. Nah, karena ruas kiri dipangkat 3, maka yang ruas kanan juga harus dipangkat 3, karena ini kan sebuah persamaan. Biar imbang. Nah, konsekuensi kalau akar pangkat 3 dipangkatkan 3, otomatis kan jadi netral. Akar pangkat 3-nya hilang karena dipangkatkan 3, jadi tinggal 2 pangkat 2x plus 1, kemudian yang ruas kanan menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan berapa gitu. Boleh dihitung, boleh enggak. Nah, kalau sudah, ini kan berarti kita sudah dapatkan bentuk fungsi eksponen yang sederhana tanpa akar. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, kita terapkan lagi langkah penyelesaian seperti kita menyelesaikan persamaan eksponen tipe 1, yaitu kita samakan basis yang di ruas kanan. Kita basisnya itu menyesuaikan yang ada x-nya. Di sini kan basis 2 berarti 4 harus kita jadikan basis
2 juga, samakan basis. Oke. Berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0? Bukan. 2 pangkat 1? Bukan. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 di pangkat 3. Karena tadi kan 4-nya itu sendiri 2 pangkat 2. Terus tadi kan 4-nya dipangkatkan 3, berarti ini dipangkatkan 3. Kita pakai sifat eksponen, 2 pangkat 2 di pangkat 3, berarti kan dikalikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 6. Sehingga kita peroleh hasil sementara 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 6. Basis sudah sama, sekarang kita fokus ke pangkat. Jadi kita tuliskan 2x plus 1 sama dengan 6 pangkatnya. Nah, dari sini kita cari x-nya. Berarti kita sederhanakan 2x sama dengan 5. 1 pindah ke kanan jadi min 1 berarti kan 5. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 5/2. Selesai. Jadi kita dapatkan HP himpunan penyelesaian yang diminta tadi untuk persamaan ini adalah 5/2. Jangan lupa kurung kurawal. Oke, selesai untuk persamaan eksponen tipe 2. Sekarang kita lanjut ke persamaan eksponen tipe 3. Kalau yang ciri khas persamaan eksponen tipe 1 dan 2 tadi kan ruas kanannya sama dengan bilangan. Yang tipe 1 sama dengan 1, yang tipe 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, kalau yang tipe 3 ini ciri khasnya adalah basisnya beda tetapi kanan dan kiri itu sama-sama punya x gitu. Nah, sekarang prinsip menyelesaikannya gimana? Prinsip menyelesaikannya sama saja dengan yang tipe 1 dan 3, tetap kita samakan basis. Nah, gini. Nah, di sini kan yang sebelah kiri 5 pangkat bla bla bla, yang sebelah kanan 3125 pangkat bla bla bla. Nah, kita mau menyamakan basis berapa ya kira-kira? 5-nya atau 3125-nya? Kita pilih yang kecil kan, otomatis yang kecil kita pilih karena kalau kita pakai basis yang ini kan ini nggak bisa diubah jadi lebih besar. Jadi yang besar menyesuaikan yang kecil. Jadi kita jadikan basis 5. Nah, 3125 itu 5 pangkat berapa? Nah, nanti kalian bisa coba-coba. Nanti ketemu ternyata 3125 sama dengan 5 pangkat 5. Jadi kita tulis kembali 5 pangkat x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 5 pangkat 5. 3125 toh. 5 pangkat 5 pangkat 12 min x. Nah, setelah itu kita kan mau jadikan basis 5, jadi kita tetap tuliskan 5 pangkat ini. Nah, pangkat 5-nya kita kalikan, kan gitu sifatnya eksponen. Kalau pangkat dipangkatkan kan dikalikan, berarti 5 kali 12 60, 5 kali min x min 5x. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 5 pangkat 60 min 5x. Basis sudah sama, sekarang kita fokus ke pangkatnya. Jadi x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 60 min 5x. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 11x min 102 sama dengan 0. Nah, di awal tadi kan saya sudah katakan kalau materi prasyarat alias materi-materi yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan persamaan eksponensial adalah antara lain bisa mengkuadratkan dan bisa memfaktorkan. Nah, di sini kita ketemukan persamaan kuadrat. Untuk mencari himpunan penyelesaian, kita untuk menentukan x-nya kita kan harus memfaktorkan. Nah, sekarang kita faktorkan. Saya anggap kalian semua sudah bisa memfaktorkan ya. Jadi langsung x plus 17 kali x min 6. Nah, jadi kita dapatkan nilai x plus 17 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0 berdasarkan faktornya. Sehingga kita dapatkan dua nilai x, yaitu x sama dengan min 17 atau x sama dengan 6. Oke, jadi sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaian yang dicari. Jadi HP sama dengan kan dapat dua nilai x, berarti kita tuliskan dua-duanya yaitu himpunan kurung kurawal, jangan lupa min 17,6. Selesai. Nah, akhirnya sekarang kita masuk ke persamaan eksponen yang terakhir yang kita pelajari untuk pertemuan ini, yaitu persamaan eksponen tipe 4. Nah, ciri khasnya apa yang tipe 4 ini? Ciri khasnya adalah mungkin hampir sama dengan yang tipe 3 karena kan kanan kiri sama-sama punya x, cuman di sini bedanya adalah yang tipe 4 itu basisnya beda.
Jadi di sini 5, di sini 7. Mau kita samakan basis kan nggak mungkin toh ya, karena kan ini memang bilangan prima yang beda. Di sini 5, sini 7, nggak akan pernah bisa kita samakan basisnya. Nah, sekarang gimana kalau kita menyelesaikan persamaan tipe 4 ini? Nah, jadi ada prinsipnya, yaitu pangkat sama dengan 0. Pangkat sama dengan 0. Nah, di sini kan ciri khasnya kan pangkatnya meskipun sama-sama punya X kan mereka tuh sama, tapi basisnya beda. Nah, kalau kalian ketemu persamaan eksponensial tipe 4 seperti ini, prinsipnya adalah kalian harus menyamakan pangkatnya sama dengan 0. Nah, di sini yang saya lingkari yang sebelah kiri, kan kanan kiri sama aja. Pangkat sama dengan 0, jadi langsung x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu persamaan kuadrat, kita langsung memfaktorkan. Ketemu faktornya setelah dicoba-coba, yaitu x min 4 kali x plus 1. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1 berdasarkan faktornya. Ya sudah, langsung kita dapatkan HP sama dengan min 1,4. Tuh, selesai. Nah, minggu depan kita akan lanjut mempelajari persamaan eksponensial lagi untuk yang tipe 5, 6, dan 7. Setelah itu kita selesai mempelajari persamaan eksponensial dan kita akan melanjutkan belajar pertidaksamaan eksponensial. Nah, sekian paparan materi dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan maksimal. Dan sampai ketemu lagi di next meeting. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.